One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana seseorang sedang meratapi nasib hidupnya karena semua yang ia punya telah lenyap di hadapannya tanpa ada yang tersisa. Bahkan keluarga yang ia cinta terbakar hangus di depan matanya. Pria yang menangis itu sangat benar-benar terpukul atas semua yang telah terjadi. Sampai-sampai ia mengingat mereka semua. Pria itu berkata, "Sial, aku tak sanggup jika harus ditinggalkan oleh mereka. Aku benar-benar bisa gila," ucap pria itu sambil menangis sejadi-jadinya. Pria itu pun mengepalkan tangannya ke tanah sembari menguatkan hatinya itu. Pria itu berkata, "Kupikir aku memiliki kehidupan yang indah. Akan tetapi sejak semua keluarga aku meninggal dalam insiden kebakaran, tiba-tiba segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak berarti lagi. Kini aku hanya berjalan tanpa ada tujuan." Dan pria itu pun tiba-tiba pingsan di tengah perjalanan karena salju yang terus menerjang. Singkat cerita, pria itu pun tersadarkan dan diselamatkan oleh patua yang ada di sana. Patua itu berkata, "Wahai anak muda, dirimu tadi hampir mati di tengah jalan. Untung saja muridku melihatmu dan membawamu ke sini. Baru-baru ini memanglah badai selalu sangatlah besar. Anak muda, jika boleh tahu apa yang sebenarnya terjadi padamu, ceritakanlah padaku." "Patua, kau tahu keluarga kecilku bernasib menyedihkan. Mereka meninggal di dalam kobaran api. Dan dari sejak itu aku belum pernah tidur sampai saat ini. Karena jika aku memejamkan mataku, semua kematian mereka terlihat jelas di hadapanku." Patua yang mendengarkan itu berkata, Gitu ya. Apakah kau berniat menyusul mereka, anak muda?" Anak muda itu pun hanya melotot saja dengan mata merah yang ia punya. Patua itu menawarkan kepada anak muda itu untuk bekerja di kuilnya karena ia sedang membutuhkan seseorang. Singkat cerita, anak muda itu pun menerima penawaran kakek tua itu. Ia pun kini bekerja sebagai tukang bersih-bersih kuil. Serta dari sejak itu, anak muda itu pun tertarik dengan kitab-kitab yang ada di sana. Sampai suatu ketika, di saat ia sudah selesai menyelesaikan pekerjaannya, ia pun selalu menyempatkan membaca kitab-kitab yang ada. Pria itu melakukan semua aktivitasnya dengan sangatlah baik. Ia juga membaca kitab-kitab itu karena sampai saat ini, ia belum bisa memejamkan matanya. Mata anak muda itu pun semakin hari semakin merah dan bisa dikatakan sangatlah menyeramkan. Ia terus dan terus membaca kitab yang berada di kuil Buddha itu. Singkat cerita, waktu pun berjalan dengan sangatlah cepat, di mana waktu sudah 5 tahun lamanya semenjak anak muda itu ada di kuil itu. Sampai suatu ketika, momen penting pun telah tiba. Anak didik patua pun semuanya sudah berkumpul. Para anak didik itu pun menawarkan diri mereka masing-masing untuk menjalankan misi yang sangatlah berat. Patua menjelaskan jika hanya ada satu orang saja yang akan terpilih untuk melaksanakan tugas ini. Salah satu murid yang bernama Mofa pun sangat percaya diri jika dirinya akan terpilih oleh sang guru. Ternyata tidak hanya Mofa, si Zikian juga begitu. Patua itu menjelaskan jika perjalanan kali ini akan sangatlah berat, butuh pikiran dan mental yang sangatlah kuat. "Aku telah menemukan kandidat yang cocok untuk ini semua. Hei anak muda, berhentilah membersihkan kuil ini. Kau sebaiknya pergi dan ambillah api abadi." Anak muda yang mendengarkan itu kebingungan dan tak percaya atas semua yang patua itu katakan. Semua murid yang ada di sana sungguh sangatlah tak percaya dengan keputusan patua. Karena bagaimana bisa mereka kalah oleh tukang sapu yang tak jelas itu. Salah satu murid yang tak terima berkata, "Hei guru, apakah kau yakin dengan keputusanmu ini?" "Iya, bahkan hanya tukang sapu kuil saja. Apa ia bisa bertanggung jawab dengan tugas yang guru berikan?" Patua itu mengatakan, "Kalian semua salah. Anak muda itu sudah belajar banyak di tempat ini. Setiap hari ia membaca semua kitab yang ada di sini. Sampai 5 tahun lamanya, tanpa pernah tertidur sedikit pun. Bukan begitu anak muda?" Anak muda itu pun kaget karena bagaimana bisa patua itu tahu semua. Anak muda itu pun mengatakan jika apa yang patua katakan memang benar adanya. Tapi yang ia lakukan karena ia tak mampu memejamkan matanya itu. Kemudian patua juga menambahkan
jika anak muda itu bisa melihat hal yang kita semua tidak bisa lihat, bahkan kita rasa. Kau benar Pak Tua, semua ini aku terima karena rasa sakit di masa laluku. Dari semenjak itu aku bisa melihat penderitaan dari semua makhluk hidup, bahkan sekecil apapun. Para murid yang mendengarkan itu mulai bertanya-tanya apa yang anak muda itu bicarakan. Pak Tua menyampaikan jika ia sangat percaya kepada anak muda itu. Anak muda itu bertanya kepada Pak Tua, kenapa ia bisa melihat sisi lain yang jauh berbeda? Penderitaan, kemiskinan, penyakit, kelaparan, dan bahkan penuaan. Semua kehidupan tidak bisa lepas dari itu semua. Seperti roda kehidupan yang selalu berputar-putar. Hei anak muda, kau bisa pergi ke barat untuk bisa menemukan jawabanmu. Jika kau memang punya nyali akan hal itu. Dan tiba-tiba anak muda itu pun dalam sekejap mata berubah menjadi seseorang yang sangat percaya diri. Ia berkata, Pak Tua, serahkan saja tugas itu padaku. Hahaha, bagus sekali. Kalau begitu ambillah ini dan pergilah dari sini. Dan pria yang diceritakan dari tadi itu adalah Tan Sanzang berserta masa lalu kelamnya. Tan Sanzang kini memulai perjalanannya ke barat. Ia tahu jika perjalanan kali ini akan sangat begitu berat. Tan Sanzang bisa berubah dalam sekejap mata karena ia kini memiliki tujuan hidup. Setelah 5 tahun ia tak mempunyai tujuan hidup yang membuatnya kembali. Tan Sanzang pun terus berjalan menerobos badai salju yang sangatlah kencang. Ia pun mulai melihat puncak gunung salju itu. Ia berniat untuk ke sana dan bertemu dengan dewa yang selalu ia baca di kitab-kitab sebelumnya. Ia akan mengajukan beberapa pertanyaan. Namun sebelum ia sampai ke puncak gunung itu, tiba-tiba seekor serigala salju pun menerkam Tan Sanzang. Akan tetapi Tan Sanzang pun mampu menghindarinya dengan sangat mudahnya. Tan Sanzang yang mencoba bertahan sudah bersiap-siap melawan serigala yang mengerikan itu. Yang secara mengejutkan, kedua murid Batua itu muncul di hadapan Tan Sanzang sambil berkata, "Jangan takut dengan ini semua. Ia hanya ingin bermain-main denganmu." Hoi Tan Sanzang, apa kau yakin akan pergi ke barat? Perjalanan itu sangatlah berat dan berbahaya loh. Sial apa yang kalian mau? Hahaha, jangan pura-pura tidak tahu. Kau sebenarnya tahu bukan? Jika Pak Tua itu otaknya sepertinya sudah sangatlah tua. Saking tuanya, ia memilihmu untuk pergi ke barat. Padahal kau hanya seorang penyapu kuil saja. Aku yakin kau juga kaget dengan ini semua bukan? Jujur saja, aku tidak pernah berpikir seperti itu. Hahaha, benarkah Tan Sanzang? Kau tahu, perjalanan ini seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang siap, lalu berbakat dan kuat mentalnya. Saudaraku Tan Sanzang, sebaiknya kau tak usah repot-repot melakukan perjalanan gila ini. Jadi menurutmu kau lebih baik dariku, Hahaha, ya seperti itulah kenyataannya. Apa yang spesial dari kalian berdua? Kau tahu, aku sudah mempersiapkan ini semua sudah sejak lama. Bahkan di saat umurku 3 tahun, aku sudah hafal semua kitab yang ada. Umur 6 tahun, aku menjadi kepala dari para biksu yang terkemuka. Mereka semua tunduk padaku. Apa kau sekarang mengerti Tan Sanzang? Perbedaan dari kita berdua yang sangat jauh berbeda. Saudaraku, sebaiknya jika kau ingin mundur janganlah ragu. Biarkan aku yang menggantikanmu. Namun di saat ia berkata seperti itu, tiba-tiba jedem, sebuah pukulan pun mendarat indah di muka Mova. Si Zikian pun tak percaya dengan apa yang ia lihat di depan matanya. Mova pun berdarah di sana. Hei, apa yang kau lakukan? Kau bohong padaku. Kau bilang kau lebih hebat dariku. Tapi kenapa kau tak mampu menghindari seranganku itu? Sial kau Tan Sanzang. Kau ingin aku seriuskah? Dan Mova pun kini kembali memanggil sang serigala salju berkepala 3 untuk menghajar Tan Sanzang. Tan Sanzang yang melihat itu tak sedikit pun takut dengan makhluk buas itu. Mova berkata, "Jangan salahkan aku Tan Sanzang, karena ini yang kau minta." Dan damn, sebuah pukulan pun Mova rasakan kembali, di mana Tan Sanzang secara mengejutkan sudah ada di hadapan Mova tanpa ia rasa dan melihat pergerakannya. Apa? Bagaimana bisa ia secepat ini? Kau lagi-lagi berbohong padaku. Bukankah kau sudah benar-benar serius, Mova?
Dan sebuah pukulan bertubi-tubi pun Tan Sanzang berikan. Hei Mopa, kenapa kau berbohong padaku? Hayo, tunjukkan jika kau memang lebih kuat dariku. Mopa pun kini terpental di sana. Tidak cukup sampai di situ, Tan Sanzang pun kembali berlari dan menghajar Mopa. Dasar pembohong, aku kecewa padamu. Dan diam, sebuah pukulan keras pun Tan Sanzang berikan tanpa henti di muka Mopa itu. Hei Mopa, bukannya kau ingin pergi ke barat? Jika memang benar, coba sini tunjukkan semua kemampuanmu padaku, ucap Tan Sanzang yang terus dan terus menghajar Mopa tanpa henti. Di tengah-tengah pukulan itu, Mopa pun berkata jika ia telah bersalah kepada Tan Sanzang dan ia berbohong atas itu semua. Ia meminta Tan Sanzang untuk berhenti memukulinya karena ia tak kuat menahan rasa sakit yang ada di mukanya. Ia pun menangis kepada Tan Sanzang. Tan Sanzang pun berhenti untuk memukuli Mopa. Hah, anak cengeng, kau pikir dengan menangis semua masalah akan selesai, ha? Jika kau bertemu dengan monster yang kuat di perjalanan itu, apakah tangisan akan menyelamatkanmu? Sungguh sangat memalukan. Jadi jangan pernah menangis di hadapanku. Baiklah saudaraku, aku tidak akan menangis lagi. Kau tahu aku memukulmu bukan karena aku membencimu, melainkan aku ingin menghilangkan sisi keegoisanmu. Kau ingin sekali pergi ke barat karena sebuah kesombongan. Kau tak peduli dengan perjalanan itu, bukan? Mau gagal ataupun berhasil. Benar begitu, Mopa? Kau benar, Tan Sanzang. Aku terlalu egois. Pergilah saudaraku, semoga perjalananmu lancar di sana. Tan Sanzang pun menoleh ke arah si Ziqian. Namun si Ziqian menjelaskan jika ia datang ke sini bukan untuk bertarung dengan Tan Sanzang. Tan Sanzang yang mendengarkan itu meminta maaf kepada Ziqian atas perbuatannya kepada Mopa. Ternyata fatwa itu benar. Kau memang orang yang terpilih, Tan Sanzang. Aku harap perjalananmu selalu lancar, saudaraku. Aku yakin nanti kita bisa bertemu. Nah, jika kalian ingat, si Ziqian ini adalah adik seperguruan Tan Sanzang yang akan menikah dengan siluman ular Medusa. Masih ingat kan? Lalu Tan Sanzang pun pamit untuk melanjutkan perjalanannya. Di tengah-tengah perjalanan, Tan Sanzang pun berkata di dalam hatinya, jika saudara-saudaranya itu hanya menginginkan perjalanan ke barat saja, tanpa peduli dengan keberhasilannya, luka Mopa akan sembuh untuk beberapa hari saja, karena aku hanya memakai kekuatanku 10 dari kekuatanku yang kupunya. Hah, apanya kerja keras, dasar Mopa tak berguna. Sementara itu, si Ziqian menanyakan kondisi Mopa. Hei, bagaimana kondisimu? Aduh, dia itu ternyata monster ya. Ya, ini semua jadi masuk akal. Kemudian Tan Sanzang pun sudah mencapai puncak gunung es itu. Ia pun kini bersemedi di puncak. Sebelum melakukannya, ia mengganti pakaiannya serta mencukur rambut panjangnya. Kini Tan Sanzang pun bersemedi di gunung itu dan menunggu instruksi dewa untuk melanjutkan perjalanan. Tan Sanzang berpikir sambil menunggu dewa. Ia berpikir kenapa para dewa memerintahkan manusia biasa. Padahal dengan kekuatan mereka, aku yakin mereka bisa sampai dengan sangat cepat ke tempat itu. Namun di saat pemikiran itu muncul, tiba-tiba cahaya emas pun muncul dari atas langit. Akhirnya sang dewa pun muncul di hadapan Tan Sanzang. Dan dewa itu adalah Dewa Guan Yin yang membawa satu kuda putih untuk Tan Sanzang bawa. Lalu chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami Ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.